فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan fikih di Al-Mustawal Khamis level 5 ini. Untuk di muka surat 9 tertulis di situ Al-Wahdatul Ula, fasal pertama akan membahas dua perkara. Pertama, auqatus shalah, waktu-waktu salat. Yang kedua, al-auqatul manhi anis sholati fiha, waktu-waktu yang mana salat dilarang untuk dikerjakan di waktu tersebut. Sekarang kita masuk ke muka surat 10. Qala rahimahullah, qala hafidhahullahu ta'ala ad-darsul awal awqatus sholatil mafruḍah, waktu-waktu salat yang diwajibkan. Ya rahmukallah. Awqatus sholawatil mafruḍah, waktu-waktu salat yang diwajibkan. Faradallahu ta'ala 'alal ibad khamsa sholawat. Ya rahmukallah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada para hamba 5 sholat fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Wa ja'ala likulli sholatin minha waqtan muhaddada, dan Allah menetapkan setiap sholat dari 5 sholat tadi waktu yang ditentukan, muhaddadan, ditentukan atau dibatasi. Qala ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna sholah, sesungguhnya sholat, kanat, dia itu, 'alal mu'minin, atas kaum mukminin, kitaban, kitaban yaitu kewajiban, adalah kewajiban atas kaum mukminin, mauqutan, yang ditetapkan waktunya. Arti kitaban adalah kewajiban atau ketentuan, tak masalah. Maktub diartikan diwajibkan, maktubah diwajibkan. Nah, kitaban sama kewajiban. Yakni mafruḍan fi awqatin muhaddadah, yaitu diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Fala tujzi'us sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka salat tidak sah sebelum memasuki waktunya, sebelum masuk ke dalam waktunya. Iya, dan telah dinukilkan ijma oleh Al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullah bahwasanya sholat sebelum masuk waktunya itu tidak sah. Wa man adaha fi waqtiha, barang siapa menunaikannya pada waktunya, kana amaluhu hadza min ahabbil a'mal, amalannya itu termasuk amalan yang paling dicintai ilallah, oleh Allah. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qal as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Pada waktunya bukan berarti di awal waktu, tapi di dalam waktu yang telah ditetapkan. Adapun kalau di awal waktu, jelas itu yang paling Allah cintai dari masa tersebut secara umumnya. Karena Allah menyuruh kita segera berlomba-lomba dan seterusnya. Kemudian waktu sholati zuhur, waktu sholat zuhur.
Tertulis di situ min zawali syams, sejak condongnya matahari. Kenapa gambarnya ada bayang sedikit? Ini terkadang memang muncul bayang sedikit tatkala matahari tepat di tengah di dalam perjalanan dari timur ke barat. Tatkala matahari tepat di tengah itu terkadang memang muncul bayang sedikit, mungkin ke arah selatan atau ke arah utara, tergantung situasinya. Dan terkadang sama sekali tidak muncul bayang-bayang apabila memang matahari tepat di atas kepala kita, bukan di sebelah selatan atau di sebelah utara. Kalau matahari ketika di tengah langit itu tepat di atas kepala kita, maka memang tidak ada bayang-bayang. Tapi kalau terkadang di bulan-bulan tertentu matahari ada cenderung di sebelah selatan, maka bayang-bayang jadi terbentuk ke arah utara sedikit. Atau terkadang matahari ada di sebelah utara. Ketika berjalan dari timur ke barat, terkadang dia memang rutenya itu di sebelah utara, sehingga tatkala dia tepat di tengah langit akan timbul bayang-bayang kita itu ke arah selatan. Itu yang para ulama mengatakan fai'uz zawal. Ada kecondongan waktu zawal, waktu matahari condong, waktu hendak mulai condong ya sebenarnya. Kemudian ila ayyasira, lihat, jangan lihat yang lain-lain, lihat itu bahasanya tuh. Ila ayyasira zillu kulli syai'in mithlah, sehingga jadilah bayang-bayang segala benda itu semisal dengannya, yaitu apa? Sama panjang. Coba perhatikan biar paham. Jadi waktu zuhur adalah sejak matahari condong ke arah barat, berarti bayang-bayang ke arah timur, sehinggalah panjang bayang-bayang kita itu sama dengan panjangnya badan kita. Ya. Zil bayang-bayang. Saya pikir ini. Tayyib. Kemudian bagaimana cara mengiranya? Misalkan kita sudah mencapai apa ya? Yaitu mungkin kalau di sini adzannya jam berapa? Adzan 1 lewat berapa? 1.40-an. 1.40. Kira-kira berarti asarnya jam berapa? 4 berapa? 4.42 kurang lebih. Misalkan 4.42. Ya, dilihat apakah bayang-bayang sudah sama panjang dengan bayang-bayang badan kita. Cuma boleh jadi tepat sama panjang, boleh jadi lebih panjang sedikit. Dalam artian apa? Karena ada fai'uz zawal tadi itu. Maka dikatakan di sini di tulisan paling bawah itu yuhsabu dhillu, bayang-bayang itu dihitung, dikira berapa sentimeter atau apa tergantung, ba'da fai'iz zawal, setelah fai'uz zawal. Itu fai'uz zawal yang di sebelah kanan itu, yang ada bayang-bayang sedikit itu, ketika matahari tepat di atas, tepat di tengah langit. Kalau dia tidak di atas kepala kita tepat, tapi di sebelah mungkin apa, utara atau selatan, maka akan timbul bayang-bayang yang berlawanan dengan posisi matahari. Nah, itu dikatakan fai'uz zawal. Lihat berapa sentimeter dia misalkan, atau berapa milimeter. Kemudian maka dihitung dulu bayang-bayang setelah fai'uz zawal itu. Wal muradu bi fai'iz zawal, dan yang dimaksudkan dengan fai'uz zawal azillul baqi inda zawali syams, bayang-bayang yang tersisa tatkala matahari condong ke barat, yaitu mulai condong ke barat. Misalkan tatkala matahari tepat di tengah, maksudnya di tengah langit, ternyata bayang-bayang yang terbentuk itu adalah, tergantung kita mungkin pakai alat-alat yang pernah ada itu ya, terbentuk bayang-bayang mungkin 3 cm, maka setelah 3 ditambah sedikit, naik sedikit, itu waktunya untuk adzan.
Kemudian kemudian masuknya sholat asar adalah berarti tatkala bayang-bayang sudah sama panjang dengan tiang itu, kemudian ditambah 3 cm tadi. Misalkan fai'uz zawalnya adalah 3 cm. Tapi kalau misalkan hari-hari ini matahari tepat di atas kepala kita, berarti ada bayang-bayang tak ketika tepat di atas kepala kita? Tak terbentuk bayang-bayang. Berarti waktu asarnya adalah tatkala panjang bayang-bayang tepat sama dengan bayang-bayang kita, tepat sama dengan tingginya badan kita, ya. Fai'uz zawal adalah bayang-bayang yang tersisa tatkala matahari tepat di tengah sebenarnya. Jadi lihat, tatkala matahari tepat di tengah, masih ada sisa bayang-bayang sedikit atau tidak. Menunjukkan di hari-hari itu memang tak mungkin tidak ada bayang-bayang, pasti ada sisa bayang. Karena matahari tidak tepat di tengah kepala kita, tapi mungkin selatan sedikit atau mungkin utara sedikit. Baik, untuk hari-hari tersebut. Terkadang ada juga betul-betul kosong dari bayang-bayang tadi. Kemudian waktu sholatil asar, waktu sholat asar, lihat itu min khuruji waktu zuhur, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur, yaitu bayang-bayang lebih panjang daripada badan kita, ila ghurubis syams, sehingga terbenamnya matahari. Ini secara global. Tapi ma'ruf di dalam hadis-hadis yang sahih ditunjukkan, dalam hadis Jabir dan yang lainnya itu Jibril telah menetapkan akhir waktu sholat asar adalah tatkala bayang-bayang kita 2 kali dari badan kita, 2 kali lipatnya. Tinggal tambah fai'uz zawal. Kalau tadi ada fai'uz zawal, itu dikatakan waktu ikhtiyari. Jadi waktu sholat asar terbagi 2. Yang pertama waktu ikhtiyari, yaitu waktu yang kita masih boleh memilih. Kalau kita tidak dipanggil oleh masjid wakaf, tidak mendengar adzan, waktu kita tidak wajib sholat jam itu, boleh ditunda, diakhirkan, walaupun pahala yang paling baik adalah di awal waktu untuk sholat asar. Sehinggalah bayang-bayang itu 2 kalinya panjang suatu benda, panjang dari benda itu. Atau dalam riwayat yang lain, yaitu matahari masih putih. Kalau matahari mulai menguning, maka itu sudah tidak boleh lagi untuk sholat, kecuali waktu apa yang kedua? Waktu ittirari, waktu terpaksa. Waktu terpaksa adalah tatkala matahari mulai kuning hingga matahari terbenam. Itu dikatakan ittirari, terpaksa. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi apa? Sholatnya para munafikun, orang-orang munafik. Sholatnya adalah tatkala matahari sudah hampir terbenam. Tapi untuk orang yang ada udzur, terpaksa, mungkin karena namanya musafir barangkali, kesulitan, atau mungkin dokter sedang mengoperasi pasien selama berjam-jam, terpaksa dia mengakhirkan sampai menjelang matahari terbenam. Ini didapat udzur, tidak mengapa. Ini waktu ittirari, terpaksa. Jadi pembahasan hari ini, selain pembahasan bahwasanya waktu sholat telah Allah tentukan, juga pembahasan tentang bilakah waktu sholat duhur dan bilakah waktu sholat asar. Tamarin, ma hukmu man shalla as-sholata qabla waqtiha. Apa hukum orang yang mengerjakan sholat sebelum waktunya? Iya, hukumnya tidak sah. Kalau ditanya kenapa tidak sah, Ahmad, kenapa tidak sah? Iya, karena belum masuk waktu. Sementara sholat itu harus syaratnya adalah masuk waktu. Seperti yang ma'ruf dalam kitab-kitab fikih, syarat sah sholat selain suci badan, suci pakaian, dan suci tempatnya, ya Allah, juga harus masuk waktu. Kemudian yang berikutnya, akmilil faraghatil atiyah, lengkapilah
tempat-tempat kosong yang datang berikut ini. Pertama, waktu zuhri min ila min kada ila kada. Siapa sekarang? Ismail? Ewa. Artinya apa berarti? Hingga ya, sehingga bayang-bayangnya itu semisal. Maksudnya batas akhir adalah tatkala bayang-bayang semisal dengan panjang bendanya. Itu waktu yang terakhir sudah. Kalau sudah mulai lebih panjang, masuk ke sholat berikutnya. Yang kedua di sini, waktul asri min kada ila kada. Halif? Bayang-bayang kenapa? Baik, hingga iya, yaitu sejak bayang-bayang mulai keluar dari, yaitu mulai lebih panjang dari objeknya. Karena kalau masih sama panjang itu masih zuhur, tapi kalau sudah mulai lebih panjang itu asar. Hingga 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari benda tadi atau objek tadi. Itu kalau waktu apa? Waktu ikhtiyari. Kalau waktu ittirari, waktu yang terpaksa, berarti siapa sekarang? Naufal. Ayo. Kalau waktu terpaksa sholat asar dari mana hingga mana? Tadi waktu yang orang boleh bebas memilih kalau tidak dipanggil adzan adalah sejak bayang-bayang mulai lebih panjang hingga 2 kalinya. Berarti waktu terpaksa adalah sejak dari apa? Iya, sejak bayang-bayang 2 kali lipat itu, atau istilahnya keluar dari 2 kali lipat hingga tengah malam. Oh, tengah malam sudah sholat lain, ya. Hingga matahari terbenam, ghurubi syams. Hingga matahari terbenam. Sekarang pertanyaannya adalah, kita tahu matahari boleh dikatakan memiliki 2 bulatan, bulatan atas dan bulatan bawah. Nah, ketika terbenam, mana yang terbenam dulu, bulatan atas kah bulatan bawah? Iya, tentunya bawah ya. Tak mau kita bayangkan atas dulu, Bang. Susah membayangkan. Ada bulatan bawah yang masuk dulu, masuk ke titik cakrawala di barat sana. Kemudian nanti bulatan kedua. Cuma dikatakan waktu yang paling akhir itu ketika bulatan pertama yang hilang kah bulatan kedua, itu tidak dibahas di sini, tapi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yaitu bulatan kedua. Betul-betul memang dia sudah hilang. Bukan sekedar bulatan pertama hilang, langsung ini waktu apa itu, buka puasa, bukan. Tunggu hingga bulatan kedua pun sudah tidak nampak. Sehingga selama bulatan masih ada, walaupun sebagian sudah hilang, tapi sebagian masih ada, maka waktu ittirari, waktu terpaksa untuk sholat asar, itu masih ada, masih boleh sholat asar untuk yang terpaksa itu, orang terpaksa. Berarti kalau matahari tinggal setengah, masih boleh sholat asar tidak? Sekarang giliran siapa yang jawab sekarang? Abdurrahman? Iya, masih boleh untuk sholat ittirari, sholat yang terpaksa. Orang yang terpaksa. Berarti sudah boleh sholat maghrib belum? Berarti siapa sekarang? Najem. Sudah boleh sholat maghrib belum? Ketika matahari tinggal setengah. Belum boleh sholat maghrib, belum boleh. Apa lagi, satu lagi? Yaitu apa? Berbuka puasa. Iya, belum boleh. Karena itu masih waktu sholat asar. Jadi yang dimaksudkan di sini ila ghurubi syams, hingga terbenamnya matahari, itu semua dari matahari itu terbenam, bukan terbenam setengah, 1/4, 3/4 suku ya rahmatullah, bukan. Tapi memang semua sudah hilang. Tinggal apa? Cahaya yang besar istilahnya. Ya. Taib. Kemudian ini ayatnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Loh. Malah ana yang jawab.
Tak jadilah ini nggak sadar asal membaca. Tak jadilah sudah dijawab. Oh, artinya apa? Salat itu kanat alal mu'minina kitaban. Apa arti kitaban? Kewajiban atas kaum mukminin mauqutan. Apa arti mauqutan? Iya, ditentukan waktunya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.